Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada bab baru, karena bab yang lama tentang infak, tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bab barunya adalah hak tetangga dan orang-orang sekitar. Diawali bab ini dengan surat An-Nisa sebelum hadis-hadis, ayat yang ke-36. Mari kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum. Innallaha, itu sambungnya Bu? Sampai situ. Wa'budullaha, dan sembahlah atau beribadahlah kamu kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan tusyriku, kamu atau kalian mempersekutukan atau memperserikatkan dengan Allah itu sesuatu apapun jua. Wabil walidain, dan terhadap dua orang tua, walidain ihsana, hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Dan bidzil qurba, dan terhadap karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan jar, tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Was sahibi bil jambi, dan sahib, teman sejawat, teman dekat. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan budak atau hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai atau tidak mencintai, man kana, siapa saja yang adalah dia mukhtal, sombong, fakhur, lagi membangga, sangat membanggakan diri. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Semua rasul-rasul yang Allah utus menyeru, memanggil, mengajak, mendakwahi umat atau kaumnya masing-masing agar mereka menyembah Allah.
Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin gairuh. Itu seruan Rasul. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Dia. Seruan Rasul itu atas perintah Allah, agar Rasul menyampaikan kepada manusia-manusia khususnya untuk apa mereka dicipta. Karena manusia lupa terkadang untuk apa dia dicipta, untuk apa dia hidup dan dihidupkan. Lalu Rasul mengingatkan firman Allah, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'buduni, agar supaya jin dan manusia itu menyembahku, beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, seruan pertama, Ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seruan pertama dalam Quran secara urutannya. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian, atau taat tunduk patuhlah kalian semua kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, menjaga, memelihara diri dengan melaksanakan segala perintahnya dan menghentikan segala larangannya. Dan selain Allah, tidak satu pun yang berhak disembah. Karena selain daripada Allah itu adalah makhluk, sama dengan penyembahnya. Di alam semesta ini hanya satu pencipta. Selain daripada yang satu itu, semuanya ciptaan. Ada khaliq, ada makhluk. Pencipta hanya satu. Meyakini, mempercayai bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang menjaga, memelihara, mencukupi, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tauhid. Sekaligus meyakini bahwa Allah yang satu itu, yang Maha Esa itu pula yang berhak disembah. Selain daripada Dia tidak layak walaupun disembah, tidak patut walaupun disembah juga. Karena semuanya itu adalah ciptaan makhluk, bahkan makhluk itu sendiri yang membikin-bikinnya. Ini yang disuruh, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah olehmu Allah, dan jangan persekutukan. Tusyriku, kamu persekutukan, kamu perserikatkan, bihi, dengannya Allah itu, syai'a, sesuatu apapun jua. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis itu 2856, Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat yang terkenal, pernah berkata, katanya aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Muaz di belakang, Nabi di depan. Lalu kata Muaz, Nabi bersabda,
Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadah? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya? Apa hak Allah yang wajib dipenuhi, dikerjakan, dilaksanakan, ditunaikan oleh hamba-hambanya? Lalu wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula hak para hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Jawaban si Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang lebih tahu daripada Allah, yang lebih tahu dan Rasulnya lebih tahu. Aku tak tahu, katanya. Kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas semua hamba-hamba, ayya'buduhu, agar si hamba-hamba itu menyembahnya, beribadah kepadanya, wala yusyriku bi syai'a, dan si hamba jangan mempersekutukan, mempersikatkan dengan sesuatu apapun juga. Itu namanya hak Allah. Berarti menyembah Allah, beribadah kepada Allah adalah kewajiban kita, dan hak Allah atas kita. Wajib kita tunaikan. Sementara hakul ibad, hak hamba-hamba, hakul ibad namanya, atas Allah, di mana Allah akan menunaikannya, melaksanakannya. Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, tidak akan memberikan sanksi dan hukuman siapa saja hamba-hamba yang tidak mempersekutukan, mempersikatkan dengan Allah sesuatu apapun juga. Kata Muaz mendengar itu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beri kabar gembira ini kepada orang-orang? Kata Nabi menjawab, la, jangan. La tubasyirhum fayattakilun, jangan engkau sampai memberi kabar ini kepada orang-orang. Nanti manusia-manusia itu pasrah saja, pasrah, menyerahkan diri, tidak lagi mau beramal saleh. Apa hadis kau kan? Yang pertama, ringkas, bahwa kewajiban kita selaku hamba Allah yang dicipta, dan memang kita dicipta untuk itu, yaitu beribadah kepada Allah saja. Jangan persekutukan dia dengan yang lain sedikit pun juga. Itu namanya kewajiban yang harus kita tunaikan, kita laksanakan. Dan itu merupakan hak Allah. Hak Allah yang ada di kita, sembah dia. Jangan persekutukan. Yang kedua, pelajarannya, jika itu telah dilaksanakan dan telah ditunaikan, beribadah kepada Allah, lalu tidak mempersekutukan Allah, menjadi kewajiban dan Allah wajibkan kepada dirinya, bahwa Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab, tidak akan menghukum, dan tidak akan memberikan sanksi siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah. Dua, oleh sebab itu laksanakanlah kewajiban kita beribadah kepadanya. Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Yang ketiga pelajaran, kalau bahasa la boleh
boleh hamba beri kabar gembira aku kepada orang-orang. Kata Rasulullah, jangan, biar sajalah. Kabar gembiranya bahwa kalaulah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak syirik, nah di sisi Allah. Itu kabar gembira. Namanya bisyarah, kabar gembira. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa jangan? Nanti manusia itu pasrah selesai. Nah, iya, ambil sajalah. Tapi akhirnya Muaz bin Jabal mengasih tahu juga setelah Rasulullah wafat. Takut dia menyimpan ilmu, satu saat disampaikan. Dengan begitu, menyembah Allah adalah kewajiban dan hak Allah. Diperintah oleh Allah untuk menyampaikan itu. Dalam firman Allah surat An-Nisa ini pun, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah memesankan, merintahkan, mewajibkan agar jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Satu. Dua, cek. Cuma manusia acok lupa jo hak Allah tu. Manusia nampaknya acok meminta, mengadu, mengeluh. Tapi yang kewajipannya mari kita cermati sebentar surah Al-Fatihah. Dulu iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kewajiban kita, hak Allah. Iyyaka nasta'in, hak awak yang Allah telah jamin bahwa dia pasti akan menolong siapa saja hambanya yang butuh pertolongan. Yang penting kerjakanlah dulu kewajiban. Baru iyyaka na'budu. Kan ketika itu Allah bilang, iyyaka na'budu, nasta'in, kata Allah, hada, inilah paruan baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Paruan? Cik untuk Allah, cik untuk kita. Anan cik untuk Allah, sembah Allah. Anan untuk kita, mintalah. Allah akan kasih, Allah akan beri. Yang penting tunaikan kewajiban, laksanakan kewajiban. Setelah itu Allah menasihati kita. Hak terbesar setelah hak kepada Allah, kewajiban terbesar setelah kewajiban kepada Allah adalah hak orang tua. Wabil walidaini ihsan. Wabil walidaini ihsan. Karena kedua orang tua lah yang Allah jadikan sebagai perantara wujudnya kita ke alam itu. Melalui orang tua kita Allah ciptakan dan terlahir ke bumi dengan proses-proses. Itu makanya setelah beribadah kepada Allah, menyembah Allah, alai kerajo orang tua sering disejalankan. Setelah Nabi Muhammad, manusia yang paling harus kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua. Wabil walidaini ihsan. Dan mengkali ikolah cok kita dengar kaji atau baca buku tentang bakti, kewajiban, khidmat kita kepada orang tua. Tidak perlu lo dibaca jasa orang tua. Awaklah jadi orang tua sadalanya. Tidak perlu lo kan? Jasa ibu tidak perlu dibaca. Awak ibu sadalanya. Dan awak pun pernah jadi anak ibu. Nama dulu awak jadi ibu atau anak ibu. Kalah keduanya lah marasuan tu. Jadi anak pernah. Jadi anak pernah.
jadi ibu pernah. Kami betul loh. Kami laki-laki jadi anak pernah, jadi apa aja sadang. Lah tahu wak. Cuman masalahnya lain. Iko jan khidmat anak yang kita kena, tapi khidmat kita ke orang tua baat. Kita nak tua ko nak kita menuntut anak berkhidmat, tapi awak dulu antah balot. Bahkan sampai mati orang tua pun tetap kita disuruh berkhidmat, berbakti, berbuat baik. Belum putus bir walidanya belum putus walaupun sudah mati. Kan ada orang yang bertanya ke Rasulullah, masih adakah tersisa hal baqiya min birrin? Apakah ada tersisa baktiku, khidmatku kepada orang tua? Pada orang tuaku sudah meninggal kedua-duanya. Ada kata Rasulullah. Jadi meskipun orang tua sudah mati, tetap ada khidmat. Kau pernah kita sampaikan, tapi tidak kita ulang. Coba mau nyampai nak sikul masih daya. Apa yang pertama Rasulullah? Doakan dia. Satu, as-salatu, doakan dia. Itu hadis sahih tu. Yang kedua, beristighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk kedua-duanya. Al-istighfaru lahuma, mintakan kepada Allah ampunan untuk kedua orang tuamu walaupun dia sudah mati. Apalagi setelah dia mati, dia sangat butuh. Kalau ketika masih hidupnya masih bisa minta ampun, tapi kalau lah mati, satu-satunya harapan anak dan murid. Satu-satunya harapan anak dan murid. Dua. Yang ketiga, infadhu ahdihima, tunaikan, laksanakan janji-janji dan pesan-pesan kedua orang tuamu. Oh, janji adalah hutang. Pesan-pesannya, amanah-amanahnya, titipan-titipannya, laksanakan. Apapun bentuk janji, infaz, tunaikan. Kepada siapapun dia telah berjanji, tahu tak? Atau orang lain mengecewakan langgai kalian ketika hidup dulunya berjanji, kambo janji mangko tunaikan. Kalau ingin berkhidmat je. Datang kawan langgai awak dulu atau kuasiala datang kepada awak. Dulu ranggai kalian telah hidup kedua-duanya pernah berjanji kami. Mangko begini mentun. Dia benar tu. Iyo. Nah, kalau kita ingin berkhidmat, penuh janjinya. Atau datang pengurus nak yatim ke rumah. Dulu ranggai tarago duit. Beliau nak bantu anak-anak yatim maksiko menjadi donatur 250,000 sebulan. Kini beliau meninggal. Balik ke berlanjutan kan orang gaya. Sebagai anak lanjutkan. Ini akan terus mengalir. Apalagi berpesan. Apalagi berpesan. Sedangkan tidak berpesan punlah disuruh kita melanjutkan kerja baiknya, perbuatan baiknya. Apalagi berpetaruh pesan. Datanglah pengurus ke rumah awak kan? Datang pengurus ke rumah awak. Lanjutkanlah perbuatan baik dan baik. Dijanjikan atau tidak dijanjikan. Kalau dulu kebiasaan baiknya akan mengalir. Terus mengalir. Jangan henti. Termasuk pesan, wasiat dan pertaruhan. Lebih-lebih masalah arato, aku nampayah arato Rato ko mani. Kalau tiba di tangan, masalah sa kuya itu payah.
Makanya kita disuruh diperintahkan sebelum harta pusaka dibagi, maka berikan dulu hak-haknya. Itu hutang dan wasiat min ba'di wasiyatin aw dain. Buka dulu wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya, amanat-amanatnya. Kalau ada pesan-pesan, wasiat-wasiat tentang harta, laksanakan itu dulu, baru dibagi. Itu perintah. Jadi tunaikan janjinya, atau lanjutkan kebiasaan baiknya, atau rintisan-rintisannya teruslah, diteruskan rintisannya, karena itu akan mengalir terus. Beradu 6, 3 Empek lai Empek hubungkan silaturahim. Jangan saja meninggal putih. Hubungkan silaturahim yang dulu ketika hidup dihubungkannya. Kini dah meninggal putih, awak buat melihat. Bang ke putihnya lah meninggal. Penghubung awak di orang lainnya lah. Silaturahim itu dah hubung karib kerabat. Nah, buat melihat. Turui balik, jalan balik. Sejak beliau meninggal, alah nusailah. Nah, putih saja tu ndak ada ke? Ndak ada kek leh. Habis, awak pulang balik. Yo anak-anaknya buang balik. Sebab tu menyenangkannya. Dan itu diperintahkan. Yang terakhir, muliakan teman-teman dekatnya, konco pelangkinnya. Kalau mati konconya, temannya, anaknya, karena senang dia kalau teman-temannya, sahabat-sahabatnya kita hubungi, atau anak teman-teman. Semua anak kawan itu dianggapnya anak lu tu. Itulah kelakuan, itulah yang dikerjakan Ibnu Umar dulu. Ibnu Umar itu kerja dulu. Kawan-kawan apanya itu kawan-kawan Umar bin Khattab. Anak kawan-kawan Umar bin Khattab pun dimuliakan oleh Ibnu Umar. Sebab teman ko bu, sebenarnya teman. Kalau misalnya si A pai katampe kawan nanggainya dalam meninggal, kawan ko nang tekana dinyo, nang buru-buru nang elok-eloknya. Tu doa. Apa kalian nanggai kalian dulu santianglah kelok no, santiang kelok. Selalu disabui-sabui kebaikannya, mengalir tu. Bahwa orang mati setiap kebaikannya disebut berdampak kepada orang yang sudah mati, menyenangkannya, membahagiakannya. 5 tu. Berarti bakti ke orang gaib, walaupun sudah meninggal, tetap ada. Pesankan ke anak-anak kita. Ke anak-anak kita pesankan balik. Itu kawan ayah dulu lah. Itu kawan apa. Itu beliau konco daki dulu lah. Cubalah silaturahmi ke rumahnya. Kenalkan diri awak anak si anu. Anak si anu kon. Kami dulu ya pak kalian dua. Makan sepiring bertiga aja. Sama-sama pergi mengaji. Sama sekolah, sama-sama melamar, tapi amak kalian ada peknya. Apa itu? Jangan lupa. Kamu mencuba tu ke anak-anakmu. Ke anakmu, kenalan nak, Pak.
Nanti mati wak, entah sianan dulu mati. Bukannya saling menurian. Itu kayak gitu. Aku bakti namanya. Doa, istighfar, menunaikan janji, menghubungkan silah balia dan memuliakan teman dan anak-anak teman yang meninggal. Itu bakti. Tapi kalau masih hidup, jangan tunggu mati. Tak panjang kaji kita tentang kokolah jaleh di kita birrul walidain. Yang kedua, yang ketiganya, wabidil qurba. Qurba ku dekat, qurb dekat, qarb dekat. Qarib ku terbagi dua. Ada qarib qurabah, ada qarib ba'idah. Qurabah sangat dekat, nanti menjadi qurba. Qurabah dewa menjadi kirabai. Kirabai. Itu kari kabia. Kau nak kari kabia dulu. Dia tahu kabia. Kabia tak tahu. Aduh. Nah dakik kau nak kari kabia dulu. Kau manga-manga. Dia di kabia dia. Dia kurabah. Karib kurabah. Karib kerabat dewa. Karib dekat. Kurabah sangat dekat. Anang qarib, kurabah, itu orang-orang yang ada hubungannya, Wak. Ada pertaliannya, Wak. Baik laki-laki itu perempuan. Hubungan nasab, hubungan kerabat, hubungan kekerabatan. Namanya bidil kurba. Di yang memiliki, yang mempunyai kurba, kekerabatan. Kita diperintah lo ihsan. Diperintah lo kita di samping berbuat baik kepada ibu bapa, juga berbuat baik kepada karib kerabat. Ihsana. Tidak panjang. Dan kepada anak yatim wal yatama. Yatama jamak daripada yatim tu, yatim. Yatim asal katanya yutmun tersendiri. Surang. Dikatakan dia yatim karena dia tersendiri semeninggal bapaknya. Terabaikan, tidak ada yang perhatikan, menjaga dan merawat, mengasuh. Tersendiri. Yutmun berarti yatim. Karena kehilangan orang yang selama ko memelihara, menjaga, mengasuhnya. Tiba di manusia yang yatim ko alladzi mata abuhu. Orang yang bapaknya mati. Tiba di hewan yang yatim ko yang mati induknya. Tiba di Minang. Halo. Tiba di Minang na yatim ko siya. Tigo. Yatim piatu. Yatim dan piatu. Piatu ko ndak masuk na ko. Yatim kan penting bapak. Kalau kematian ibu, piatu. Kalau mati keduanya, yatim piatu. Anak yatim, orang yang mati bapaknya sebelum balik. Kalau sudah balik, awak yatim sudahlah. Tidak yatim lagi bak dia ihtilam. Setelah mimpi, setelah balik, orang tidak dianggap yatim lah. Nan yatim ko sebelum balik. Dan yatim. Kematian ibu tidak yatim loh. Dia wak nembari sebab wak materialis atau materi. Matriarkat.
Materi. Tidak materialis dia. Materi akad. Basuku ke ibu. Tinggal di rumah ibu. Jadi kematian ibu begitu terasa. Kematian bapak tidak masalah. Walaupun masih ada masalah. Tapi di luar orang Minang, termasuk di tanah Arab, karena orang tinggal di rumah suami, anak adalah anak suami, maka perempuan yang keluar daripada suami ditinggalnya anak-anaknya. Kini mati suami, yang perempuan balik ke rumah orang tua, anak tinggal. Nah, terkatung-katung anak. Tergantung nanti dengan paman-pamannya dan kakek-kakeknya. Kalau mantu rencak je di Minang tu, jangan baca itu. Rencak le Minang pada Islam, jangan baca itu. Itu panjang kaji ini mereka. Karena ya, Pak. Yang penting yatim itu istilah agama. Yatim itu istilah Al-Quran, istilah hadis. Bukan istilah orang awak. Tidak Islam Minang. Yatim istilah Quran. Kan yatim. Fa'ammal yatima fala takkan. Kan yatim. Deknya istilah agama, istilah Quran, istilah hadis, maka kita harus merujuk kepada anan yatim menurut Quran dan hadis. Bukan yatim menurut awak. Maka dia awak dia bagi 3 yatim tu. Nancako. Sebenarnya yatim ciknya. Mati apa? Apa tambah 2 oleh. Anak yatim, kalau sudah mati bapaknya, beralih tanggungjawabnya kepada paman-pamannya. Tidak mama doh, paman. Saudara bapak. Kan wali berikutnya kakek. Beralih kepada kakek, itu kalau ada kakek. Biasanya apa saja mati apalagi kakeknya. Beralih kepada kakek. Nabi Muhammad semati ayah Abdul Muttalib yang menjaga. Semati Abdul Muttalib, Abu Talib. Tu. Wali terdekat setelah ayah, kakek. Setelah itu paman. Setelah itu saudara dan saudara sepupu begitu. Kami ambo pribadilah andaikan meninggal anak-anak dan sanak ambo dan laki-laki, kamu beralih paknya lah. Ndak kaitek, ndak ke mamaknya itu di Minang, itu tanpa ruang lenggang-lenggang kan namanya. Kelok paku, kacang belembiang, digulai, yo pange. Kamu apa ini kok? Kelok paku, kacang belembiang, tanpa ruang lenggang-lenggangkan. Anak dipaku kemenakan membiang orang kampung. Iyo di Minang, tapi dia agama mamak dak minta tanggungjawab. Yang paling bertanggung jawab adalah saudara bapak. Enggak saudari bapak tu, saudara bapak. Bako tu bako. Kau saudari bapak tu. Atau saudara-saudara bapak. Nah, cuman di orang awak enggak terbiasa itu. Karena anak masih tinggal di rumah etek-eteknya. Di perwapak nu ko kenal lain apa ya barali salah tu kalapiaknya awak. Ini syukur salah laki-laki kan. Atau yatim. Jadi yatim makna asalnya tersendiri. Yutmun. Ya tamim yutmu. Tersendiri. Dikatakan dia yatim karena hidupnya sudah sendirian. Lantaran bapaknya sudah meninggal. Sendirilah. Tergantung belas kasihan
keluarga bapaknya. Itulah diperintahkan ihsana, berbuat baik kepada yatim. Bahkan dicatat sebagai pendusta yang mengingkari, tidak percaya kepada hari pembalasan, yaitu orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Alai. Anak yatim yang paling patut kita pelihara, yang terdekat hubungan dengan anak yatim yang terdekat jawab buan, anak saudara segala macam. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Masakin jamak daripada miskin. Miskin kata jamaknya masakin. Miskin asal katanya sakan. Sakan artinya tenang, diam, tidak banyak gerak. Dikatakan dia miskin karena lah banyak tenang, lah banyak sakan di rumah, lah nak kama-kama mek lai. Kenapa begitu? Nyo lemah, nyo sakit, nyo lah tua, atau nyo cacat, atau dipecat, sehingga lah banyak saya bersakan di rumah. Tahu sakan? Diam. Lah banyak bersakan, dimaskan, maskan sampai tinggal. Lantaran dipecat, di PHK, atau kontrak habis, atau pailit, atau cacat, atau kondisi tidak mungkinlah lemah. Anak-anak ten jauh merantau, lah nak pulang-pulang. Umur lah 73. Suami lah mati. Lah banyak diam di rumah. Sakan. Atau yang paling parah ko, istri mati. Istri mati. Sebab laki-laki kalau tu tidak beramek pegunung oleh. Halo? Kalau amai-amai ko masih cuci piring masih bisa, nyampur rumah masih bisa, mengasuh cucu masih bisa, menyiram bunga masih bisa, menyiar rumah masih bisa. Tapi kalau lah 70 kata kami laki-laki ko, aili wagai milih soalah apa ini? Awak tensi lo, bini lah mati. Bini lah mati. Ya kemenakan selama kau gak kurang. Nah boleh. Kalapau orang jam 9 malam lu tutui ini. Surau lagi kunci orang. Ngadu dua le. Nah badan. Itu. Sehingganya bekerja dak tahu lah. Awak dak pensiun. Dak tahu. Ketika muda lai parah orang awak. Ibu kalau tu laki jangan di pabian. Nyo ketika lah tua saya tak telok mengamah. Ketika 50 tahun ke bawah semuanya basing kureh pak. Abi rumah selesai baiknya. Ibadahnya tanah mah. Akhirnya umur lah 70 lah. Anak kawak ingin piti terus. Kayaknya nak do. Apakah? Ibu yang baik katakan kepada anak. Kalian kalau kau kempiti jangan kama le. Kapa agian kapa. Biko biarlah apa nak bagian kama tu. Nak tarasul no. Kau kan kepiti kami ko, nak piti awak ke doh, tu lebih kelujuannya. Piti kami. Nak piti awak ke doh, piti kami ke mas. Jadi balo. Bah itu, yo anak ngirim kawak. Nah, jadilah kami laki-laki kopiah kuning lampek tahu ndak ba tukar-tukar. Bangun. Andua ke nak baragi. Palik-palik itu andua nak baragi. Alayu. Tapi ibu-ibu berdosa. Ibu-ibu berdosa membiarkan suami seperti itu, atau apa ikaran tahu seorang tinggal suami menyang kandang di rumah, berdosa. Mani mau nyang kandang. Ya, tiap.
Tu pisang di belakang rumah. Di rumah selapa, biar mau apa entah. Di balonnya nilai. Aku nak kaji. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Tidak ada. Kau kamu berkhayal tadi. Tidak kaji. Jangan diteruskan. Jangan tinggalkan suami Anda. Anda tidak berkewajiban melayani cucu. Tidak berkewajiban membantu anak yang sudah berkeluarga. Suruh dia mencari pembantu. Suami Anda yang berkewajiban melayani. Karena Anda istrinya, apalagi dia sudah tua. Tenaganya sudah habis. Tidak pada dia lah. Nah tu kaji tu. Nanti tak. Tidak berdosa. Berdosa. Sekali-sekali tukar kopiahnya. Ibu Wak. Sekali ya. Kuniang kopiahnya Ibu Wak. Pirang. Awak baju arisan lagi dah Wak. Baju PKK lagi dah Wak. Baju alumni ada loh, baju BKMT, lelo ana baju tukar. Kacamata mela pecah sebelah. Atau miskin. Dikatakan dia miskin, dia tidak lagi bekerja, tidak berusaha, lah banyak diam di rumah, lama segala macam, sehingga kekurangan biaya. Itu asal kata miskin. Dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalaupun bisa, tapi tidak terpenuhi, miskin. Beda dengan fakir. Kalau fakir menurut ulama di bawah miskin. Fakir itu orang patah tulang punggung, tidak bisa menganga-manga. Dia awak kan buang fakir miskin. Buang fakir miskin. Lalu yang keenam, wal jari dil qurba. Jar itu tetangga. Nabi pernah berkata, nanti akan ketemu hadisnya di belakang, tapi kita dulu sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir aku menyangka bahwa tetangga itu adalah termasuk ahli waris yang berhak mewarisi. Hampir-hampir aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mewarisi atau jadi ahli waris. Kenapa? Karena saking seringnya Jibril memesankan kepadamu berbuat baik dengan tetangga. Saking seringnya Jibril berpesan tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka menduga seakan-akan tetangga termasuk ahli waris yang kamu warisi. Tadi sahih mah, muttafaqun alaih lah. Tetangga. Maka pesan khusus nanti akan ada hadis-hadis di bawah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicantumkan ayat tetangga dibagi-bagi, tetangga dekat, tetangga jauh, tetangga sebelah rumah. Nah diurawat menjadi bahasa awak tu atih lo pada badan sanak wak inyon manga-manga wak anu datang dan sanak wak tentu datang lah. Jadi orang yang setelah itu yang paling patut kita beri ihsan tetangga. Sebabnya berada dekat dengan kita. Dialah yang paling dulu tahu dan diberi tahu apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita meninggalkan rumah yang anak pun tetangga. Aman kita meninggal rumah karena tetangga. Tanang kita karena tetangga. Maka agama menekankan kepada kita untuk berihsan dengan tetangga. Sampai-sampai lebihkan masak kuah. Masak kuah. Kalau engkau membawa makanan, jangan panggakkan kalau kecil.
Kalau engkau orang cekik, jangan panggaan makan genyo. Bawa ke rumah diam-diam. Tungkuy plastik, tungkuy koran, kabik jo seputangan, masuk ke kotak, bitu nak supaya tahu orang. Jangan panggakkan anak-anakmu makan keluar nampak dia nak tetangga, menjaga perasaan tetangga. Begitu agama menyuruh tetangga, sehingga disangkutkan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, muliakan tetangga. Tapi ya Rasulullah, tidak aman tetangga yang munculnya lakunya. Dia finnar, dia di neraka, kan berbayar. Dipesankan khusus iko wal jari, dan tetangga zil qurba, tetangga yo kerabat yo, tetangga yo kerabat yo. Itu nampak yang dulu. Dari segi jarak, nya punya hak tetangga. Hak tetangga kewajiban kita. Kewajiban kita dengan tetangga banyak. Jika sakit, jika pinjamkan. Jika mati, urusi jenazahnya. Kalau dia bergembira, ucapkan tahniah. Kalau dapat musibah, tolong dia. Pokoknya banyak. Orang kafir kalau bertetangga, kita tetap punya hak dari kita. Satu hak. Hak mereka kewajiban kita. Yang kedua, orang Muslim, sesama Muslim, dua hak. Hak selaku tetangga dan hak seorang Muslim. Yang ketiga, karib kerabat, tiga hak. Hak tetangga, hak seorang Muslim, hak kerabat. Bagi kira kalau nyampang mampang, lebih kadang lo perlu ampang kadang mampang ni. Gitu. Di kami Singapura ampang namun lebih kadang lo perlu ampangan ni ampang. Nak bisa lalu, nak bisa lewat ampang. Tetangga nak bisa lalu, nak bisa lewat. Bawa balik orang lalu. Padahal lalunya tak musai tu. Lalunya tak musai, tak mengurangi. Penting. Kalau engkau masak kuah, lebih-lebih tetangga. Sampai Nabi mengatakan, Nabi, sampai-sampai aku menunggu tetangga ahli waris. Kamu itu pesan Jibril untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Hati-hati dengan tetangga. Dan berdoalah kepada Allah agar jangan dapat tetangga yang buruk, tetangga yang su'. Dan berdoalah kepada Allah agar dapat tetangga yang baik. Yo coba badan sana, atih lo pada badan sana lah. Mantan tetanggamu ali si kuah. Tetangga. Bara batasan tetangga dalam hadis yang lemahnya 40 lah. 10 ke depan, 10 ke belakang, 10 kanan, 10 kiri. Itu tetangga semua. 10 rumah. Atau sejauh kedengaran azan tanpa mic. Sia saja mendengar azan kita tetangga tanpa mic. Jadi banyak batasan-batasan dibuat oleh ulama tetangga. Tapi yang jaleh menurut uruf, menurut kebiasaan kita sana tetangga. Balik nan tetangga awak ko biasanya kau orang-orang nan daki-daki awak. Nan jarak stay ba'idah jauh, tetangga jauh. Kedua-duanya suruh kita baik ya. Disuruh berihsan. Wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Kalau junub sampiang. Kalau jambi jauh. Nomor 1. La 7. Nangka 8. Wa benis sabil. Ibnu anak sabil jalan, anak jalan. Kini menjadi anjal, anak jalan, anak jalanan. Dikatakan dia anak jalan, bukan anak jalanan, tapi orang yang terputus
biaya dan pembiayaannya. Nyo merantau ke negeri wa, nyo sekolah ke negeri wa, atau nyo mencari penghidupan ke negeri wa, terputus biayanya, talun-taluta terkatung-katungnya, atau sabil ko jalan orang yang mengimbara, mampirnya ke tempat wa, entah kehabisan biaya, atau kehabisan bekal, atau numpang lalu, atau numpang istirahat, ihsan kepadanya. Ihsan kepadanya. Ulama melihat Ibnu Sabil dalam pengertian ulama fikih atau ulama lainnya terbagi dua. Pertama, orang yang dalam perjalanan singgah ke negeri wa, mampirnya ke tempat wa, numpang lalu minta bekal, atau habis biaya, ihsan. Kalau zaman kini hati-hati. Kalau di zaman kini hati, kau awak di lodinya, habis di rumah aku, tumpang lalu ke rumah awak. Tetap hati-hati, cuma jangan terlalu curiga. Sebab zaman kini kan bisa KTP, tanda pengenal. Kalau lah jalehnya, bahasa memang orang butuh biaya, orang terluntar, orang kehilangan tempat tinggal menginap, tidak tahu kemana menumpang hari tengah malam, lah jalehnya dipoto segala macam, aman. Rasanya tidak masalah, dilaporkan ke KPRT segala macam, aman. Boleh. Itu harus berihsan. Itu perintah Ibnu Sabil. Dulu Nabi Musa dengan gurunya kan pernah jadi Ibnu Sabil. Ya, fantalaka hida, fantalaka hata hida. Atau ya. Keduanya terus melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Dia minta hak sebagai Ibnu Sabil, tidak dilayani orang. Tentulah bu, Papa datang orang ke negeri aku. Dia datang tuin jauh dari pelosok. Di mana pelosoknya? Jauh lah. Duduk-duduk di masjid aku. Hanya keceknya ke Pekanbaru. Tapi kiranya biayanya habis atau hilang, alum makan lai. Kita preso keadaan yo kiranya wajib di kita untuk berbuat ihsan, kepada orang itu. Bawa salah contoh dan lain-lain. Itu yang Ibnu Sabil. Ada juga yang mengatakan Ibnu Sabil ko orangnya ndak orang awak doh, cuma nyo pai sekolah ke negeri awak atau pai bau sao kena dikit tinggi ko. Tiba-tiba biaya di kampungnya terputus, di kampungnya musim paceklik misalnya tak, atau padi ndak menjadi, atau kebakaran rumah di kampung, atau orang nyombe selama ku putih, atau lantung negeri awak, biaya kuliahnya, biaya sekolah bah. Itu juga termasuk Ibnu Sabil. Atau orang pergi karajo ke Busau, dia di kampungnya tidak bisa mengamangali, pergi ke Bukit Tinggi, Busau, tidak minta pergi Busau. Cuma masih belum bisa mengamangali, bantu, anak bisa dibantu. Dan termasuk itu lembaga amil zakat membantunya. Sebab Ibnu Sabil termasuk mustahik zakat. Ya kan? Ibnu Sabil kan termasuk mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Tidak boleh dilayani. Siapapun yang ada lembaga amil zakat, ini harus, kalau ada orang tak itu, mau kehabisan biaya pak, telunta mau disiko pak. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Aduh hak mau zakat nak pak, kita kawak ke lembaga zakat. Jangan banyak nak tanya oleh. Kalau cukup bahan-bahan bukti-bukti, kalau orang memang ia begitu, kasih haknya sebagai orang yang mustahik zakat. Barangkali kau yang agak perlu dijalihan. Atau kita termasuk orang yang bisa zakat tahun kini. Peti zakat masih ada tak?
Buat rencana dekat kaki bulan. Tiba-tiba datang orang muda itu. Cukup bahannya, cukup segala macam keterangannya terluntar begini. Bila palu agen wang zakat kenyo sadu Allahnya na idenya. Ini termasuk Ibnu Sabil. Apakah termasuk anak-anak anjal ke Ibnu Sabil? Celik lu. Celik lu. Sebab kadang-kadang yang broken. Kadang-kadang bikin geng, bikin kelompok. Itulah yang masalah tu. Masalah ya kadang-kadangnya memang hobi. Ini nak mengembara, mencari duit. Ini nak untuk ilmu tu. Ini mampu membuat suatu grup-grup. Amba Rasul seperti ini, amba belum bisa memahami orang itu termasuk Ibnu Sabil itu. Di zaman nantakai kini ya, yo harus serba hati-hati kita. Hati-hati. Kadang-kadang lawan ko amuh jadi kawan kawak. Dengan surah mu'alaf kalau kepanjang sih dah 10 tahun mu'alaf juga kan. Dan kemudian ketujuh seketik lain tinggal wasahibi bil jambi. Melompek juga ya. Sahib ko kawan, teman, menjadi sahabat. Orang yang sangat dekat, sahabat. Sahabat. Sahabat ko yang selalu mendampingi, menyertai sahib. Orang kalau selalu menyertai satu namanya ashab, sahib. Dikatakan dia sahibul bait, kanonnya sering di rumah dan punya rumah, sahibul bait. Sahibul Quran, karena selalu membawa Quran, sahibul Quran, membaca Quran, sahibul Quran. Arsiko namanya sahib, sahabat karib, sahib. Al-Jambi ko dekat, teman dekat, sianan dekat Jawa. Baik ketika nak kama-kama, nak dalam perjalanan, ataupun ketika safar, teman dekat dalam perjalanan. Misalnya safar ketika haji, bayangkan sebulan kita menjadi sahabat, tetap berbuat baik. Atau sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar, sama-sama dalam mengadakan kegiatan-kegiatan, sehingga menjadi perangko yu amplop dakeknya bil jambi. Namanya sahibu bil jambi, as-sahibi bil jambi. Kawan dekat, kawan sejawat. Kawan sejawat ko yang diperintahkan kalau lah mati ayah wak cari teman sejawat, teman dekat. Kalau mati dia teman dekatnya cari anak, buang balik terakhir. Karena sahabat ko sampai ke surga saling mencari. Halo? Aduh, yang mengecekan sahibi bil jambi ko orang kawan lalok wak. Kan itu nampalin nakik wak. Baik-baik kenya. Kau suami wak baik-baik wak. Apalagi ke bini wak. Ada yang mengatakan sahibi bil jambi namanya. Itu sahabat sebelah. Nah, kalau kecil orang muda-muda kini, tetangga sebelah. Lupa tetangga sebelah aku bininya. Tetangga sebelah. Itu sebelah lalu kan. Wa ma malakat aymanukum. Atau hamba saya yang kamu miliki. Aiman. Hamba saya yang kamu miliki dulu sebelum Islam datang, bahkan setelah Islam datang, di mana-mana di dunia ada namanya zaman perbudakan. Bukan di Arab, Romawi, Yunani, Mesir kuno, di Cina, di dunia. Bahkan orang-orang hitam yang di Amerika itu adalah bekas-bekas budak atau keturunan budak di Amerika. Baca sejarah orang kulit hitam di Amerika. Itu semuanya
mantan budak atau keturunan budak. Anak budak, orang diperbudak, dijadikan budak, dijadikan hak milik. Dia tidak punya kebebasan dan tidak punya kemerdekaan. Dia bisa dijual sama dengan hewan, dipekerjakan, dicabut hak-haknya selaku manusia. Apapun kerajaannya untuk hendak sambangnya. Anda akan dipukul, ditendang oleh samanya, tidak masalah. Tidak ada yang berhak bangi. Sebutnya yo budaknya. Nyo budaknya. Maka budak itu di zaman dulu terbagi tiga asal muasalnya. Negeri kalah perang diperbudak. Makanya Palestina diperbudak selama aku. Bak kata hendak samang. Sama Israel kan. Bahkan dunia bisa ditipu oleh Israel dengan berita-berita memutarbalikkan fakta. Alun, ada tanya. Kalau nang kedua aku tanya ke anak ibu ustaz kan. Kalau nang pertama mau jawab. Halo. Nang pertama mau jawab. Amoko ketek-ketek lah yatim piatu lah nak berindua. Sia-sia anak pasti ada induanya. Jadi nak berindua ni biadam cik setiawa cik. Cuma ketek-ketek ranggai mati. Baca baik-baik, doakan, istighfar. Banyak amal saleh. Kanlah seko. Nak ada kita ko nak punya ranggai. Tapi ranggai mu nak ada. Mana ada ranggai? Nabi Adam. Nah itu tengok. Doa, istighfar, banyak beramal saleh, bahkan kita boleh bersedekah atas nama tangga. Itu dalam sebagian pendapat ulama. Boleh sedekah dan orang anak. Nah, kalau yang kedua tidak berani menjawab. Mereka tidak berani menjawab. Sebab kajimu kadang-kadang tolak belakang dengan anak beliau. Kau tanya lu rumah, kau bentar kaji kan? Buat anak beliau mengaji di kelompok. Jadi kaji koko kadang-kadang dibantahnya, jadi pandai menjawab lah ya. Anu kedua lah. Menjamak itu bukan hanya dalam perjalanan. Yang hanya dalam perjalanan namanya qasar. Orang sakit boleh menjamak. Orang yang dalam urusan sangat berat sehingga tidak mungkin meninggalkan tugas, seperti dokter yang sedang menjamak. Atau orang yang memadamkan kebakaran, sudahlah sampai salatlah nyamak. Orang yang keletihan amat, lelah betul, boleh menjamak sesekali. Ini jamak itu luas. Di Mina menjamak, di Arafah menjamak, dan dalam perjalanan juga boleh. Nah, kini kau kasih kau kepekumbuh boleh nyamak. Kalau ibu di zaman Rasulullah, dia pakai unta menyamak lah. Kalau kini kau cacah tiba pekumbuh. Kalau bisa enggak. Tapi kalau lanciak bana badan latih bana letoy nyamak lah. Nah, anjen tanya lo kurang enggak? Batal kajimu beku. Sama orang belajar YouTube, orang yang belajar internet lebih pandai daripada orang yang belajar kitab. Itulah masalah ini.
Kama kaji wajib. Kaji ya. Nah, budak termasuk orang yang mustahik zakat. Namanya budak mukatab. Ana budak mukatab si B ko kalau anu adonyo wapiti induk samanyo amuh memerdekakannya. Malah pehanyo. Sementara pitihnya lagi pindah bara bantu dengan zakat. Kalau budak wak lapangkannya mudahkannya. Nah, kalau ambo punya budak, maka harus berbuat baik kepada budak. Jangan beratkan kerjanya, ringankan. Perhatikan kondisi kesehatan seorang budak. Kalau budak itu masih ada kini. Tapi di tempat tertentu masih ada budak. Kunun kabarnya di sebagian Arab Totok masih ada budak. Arab Totok masih ada budak. Wallahu syukurlah datang Islam, beransur-ansur Islam. Kau sanksinya merdekakan budak, kau sanksinya merdekakan budak, kau sanksinya merdekakan budak. Islam datang. Jadi perbudakan bukan Islam, justru Islam datang memerdekakan budak dengan cara seperti itu. Itu budak. Terakhir kajinya bunyi ayat terakhir. Innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka siapa saja yang muhtal, diterjemahkan muhtal sombong, fakur, banggadi, kedua-duanya sama. Tapi muhtal biasanya dalam bentuk tampilan-tampilan, gaya-gaya, sikap-sikap, tindakan-tindakan. Kalau fakur biasanya dalam bentuk omongan. Loh, kedua-duanya cik sombong, cik bangga anak. Muhtal ko biasanya dalam tampilan, kesombongan dalam bentuk tampilan, khayal. Nyot tampil, menampilkan diri, melakukan tindakan-tindakan perbuatan, menampakkan namanya muhtal. Kalau fakur dalam bentuk mulut biasa, membangga-bangga, mamer-mamer. Nah, saking sering bangga. Ada calon gini, kok wah, tampilannya memang gaya itu, calon. Saya tahu calon. Agak muhtal fakur gitu orang. Wallahu a'lam. Itulah yang dipesankan dalam ayat kau. Diawali dengan beribadah kepada Allah. Terus ada hak-hak orang sekeliling sekitar kita yang harus kita tunaikan. Di samping hak Allah, ada hak orang lain. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Di antara haknya itulah hak acko, hak ibu bapa. Kan ibu bapa ya, hak kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin, hak tetangga dekat, tetangga jauh, hak teman sejawat, hak ibnu sabil, hak budak. Kaitannya jangan sombong dengan angkuh kepada mereka. Allah tidak cinta kepada orang seperti itu. Selesai kaji gitu. Tinggal mencari orang tak kaya kuasa supaya bisa bawa. Diakhiri, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.